maka anak akan mengenal air susu ibunya dan akan diberi asupan makanan yang sangat sempurna gizinya melalui ASI selama 6 bulan. Mereka akan lalu yang kedua, kita melihat dari ASI itu ada komposisi lemak. ASI itu adalah lemak, ayah bunda, karena lemak itu adalah hal yang dibutuhkan oleh otak dalam rangka untuk mengembangkan perkembangan otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ayah bunda, selamat pagi. Jumpa lagi kita di channel Nizar Mepi, channel edukasi wujudkan keluarga berkualitas, keluarga tanpa stunting. Ayah bunda, terima kasih atas partisipasinya yang tetap bersama channel ini. Kita berdialog, berdiskusi dalam rangka menguatkan keluarga kita benar-benar menjadi keluarga yang berkualitas dan keluarga yang tanpa stunting. Ayah bunda, pagi hari ini kita akan bahas topik tentang prinsip menu makanan pendamping ASI. Jadi pada konsepnya kita akan membahas anak usia 6 bulan ke atas. Ayah bunda, pada prinsipnya makanan yang paling sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ASI, air susu ibu. Semua karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan zat antibodi semuanya lengkap pada ASI. Kalau makanan-makanan yang lain dia memiliki komposisi keunggulan masing-masing unsur, tapi dia tidak memiliki zat antibodi. Oleh karena itu sangat rugi sekali ayah bunda jika bunda melahir maka anak tidak dilakukan inisiasi menyusu dini, memperkenalkan air susu yang pertama kali yang kita kenal di bahasa masyarakat itu air susunya warna kuning. Kolostrum itu sangat baik sekali, yang dulu itu dibuang karena dianggap susu basi katanya. Padahal itu yang paling baik dan paling bagus. Ketika anak selesai dengan tahapan IMD, inisiasi menyusu dini itu selama 2 jam, maka anak akan mengenal air susu ibunya dan akan diberi asupan makanan yang sangat sempurna gizinya melalui ASI selama 6 bulan. Mereka akan menerima asupan makanan yang bergizi itu. Jangan dicampur makanan-makanan lain ayah bunda, cukup air susu ibu. Yang harus diperhatikan bagaimana asupan gizi ibu tercukupi, sehingga benar-benar 6 bulan kita melaksanakan ASI eksklusif itu berjalan dengan sempurna. Nah, topik kita sekarang kita akan bahas setelah anak usia 6 bulan hingga 2 tahun, karena menurut Al-Quran pemberian air susu ibu itu hingga 30 bulan atau yang kita kenal 2 tahun ayah bunda. Jadi selama 2 tahun anak harus mendapat air susu ibu, tetapi air susu ibu sejak usia 6 bulan tidak mencukupi lagi kadarnya, karena terlalu banyak aktivitas yang dilakukan oleh anak, juga banyak pertumbuhan-pertumbuhan yang menuntut sehingga anak membutuhkan makanan-makanan yang pendamping air susu ibu. Tetapi yang prinsip ayah bunda, kita harus diberi asupan makanan pendampingnya itu sesuai dengan komposisi air susu ibu. Karena komposisi air susu ibu itu sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang paling sempurna komposisinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 6 komposisi air susu ibu yang wajib ayah bunda pahami, wajib diketahui dan wajib dilaksanakan. Mudah-mudahan kita dapat menciptakan generasi kita bayi-bayi yang sehat, bayi-bayi tanpa stunting. Ingat ayah bunda, Kementerian Kesehatan melalui Litbang menyatakan bahwa setelah usia 6 bulan ke atas, kecenderungan bayi menjadi stunting itu lebih dominan.
Dan itu sangat signifikan ayah bunda, karena kesalahan kita dalam menerapkan pola asuh, pola makanan, dan pola sanitasi. 3 hal itu yang mempengaruhi ayah bunda. Baik ayah bunda, sebelum kita bahas masalah ini, kita persilakan dulu yang satu ini numpang lewat. Ayah bunda, ada prinsip yang harus dipahami komposisi air susu ibu menurut makanan-makanan sebagai pendamping air susu. Kalau kita ukuran air susu ibu dalam 200 ml atau 200 cc, seukuran gelas belimbing ayah bunda, gelas air minum kita biasa, gelas belimbing. Nah itu air susunya sebanyak 200 penuh itu, 200 cc. Nah, komposisinya yang harus dipenuhin, kalau kita lihat dari komposisi ASI, karena ASI itu mengandung 7% karbohidrat. Artinya kita harus menyediakan makanan-makanan yang utama di dalam komposisi makanan pendamping ASI, karbohidratnya yang mengandung laktosa ya bunda, bukan gula pasir ya, gula murni bukan, laktosa. Yaitu sumber energi misalnya nasi, ubi, kentang, dan lain-lain sebagainya yang bersifat karbohidrat, itu nilainya 7%. Jadi kalau seandainya kita lihat 7% itu adalah seberat dari 14 gram. Nah, tak mungkin juga ayah bunda akan memberikan makanan nasinya 14 gram atau kentang 14 gram, malah susahnya kita mengukur. Jadi kita harus menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang mendekati dari ilmu gizi. 7% karbohidrat atau 14 gram itu diasumsikan dengan 3 sendok. Jadi nasi kita ambil 3 sendok. Nah, ini dihancurkan atau dibuat apa? Nasi lembek, nasi tim atau apa-apa itu dihancurkan. Prinsip nasi 3 sendok ya bunda. Nah, nasi 3 sendok itu setara dengan 7% air susu ibu untuk karbohidrat. Lalu yang kedua, kita melihat dari ASI itu ada komposisi lemak. ASI itu adalah lemak ya bunda. Karena lemak itu adalah hal yang dibutuhkan oleh otak dalam rangka untuk mengembangkan perkembangan otak. Nah, lemak ini di dalam komposisi ASI sekitar 3 hingga 5% ayah bunda. Jadi tidak begitu banyak ayah bunda. Kalau seandainya komposisinya dalam gram itu antara 6 sampai 10 gram. Nah, tadi kita cerita tidak mungkin ayah bunda harus mengukur lemaknya itu lemak dari daging, lemak dari minyak, lemak apa lemak itu diukur pakai timbangan 6 hingga 10 gram. Tidak mungkin kan ayah bunda? Terlalu repot ayah bunda. Maka kita cari yang praktis ayah bunda. 6 hingga 10 gram itu kalau kita konversikan dalam ukuran dalam kegiatan pola asuh yang baik, yaitu 1 sendok minyak goreng. Jadi kalau kita lihat dari buah pokatnya yang dipotong kecil-kecil itu, nah 2 potong aja ya bunda. Itu 2 potong pokat kecil itu setara dengan lemak yang dibutuhkan oleh ASI, yaitu sebesar 3 atau 5%. Dan yang ketiga adalah protein. Protein di sini kalau dalam kadar ASI itu sedikit nilainya, tapi sangat signifikan membutuhkan, karena protein itu sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan perkembangan janin ya bunda. Karena pertumbuhan otak, pertumbuhan tulang, pertumbuhan semua kegiatan pertumbuhan yang tubuh itu memerlukan protein. Jadi jangan sampai protein dibakar menggantikan energi, menggantikan makan lain. Nah, protein di sini dibutuhkan menurut ASI itu sekitar 0,9 sampai 1,2%. Nah, kalau seandainya kita lihat dari gramnya 2,5 gram, atau kita konversikan dalam, kalau kita asumsi dengan telur ayah bunda, 1/4 telur rebus. Jadi telur rebus itu dipotong 4, dibagi 4. Nah, ini 1/4 itu untuk sekali makan anak kita. Lalu seandainya kalau kita ambil tempe, kalau kita ambil menu tradisional tempe kita, tempe itu ukuran 2x2, 2 cm, 2 cm, nah ukuran itu. Jadi 1 potong tempe ukuran 2x2. Itu untuk kadar protein yang dibutuhkan oleh anak kita pada masa MPASI. Jadi telur mewakili protein hewani, sedangkan tempe mewakili protein nabati. Jadi itu harus dikombinasi ya ibunda.
Itu untuk setara protein yang dibutuhkan atau yang sesuai dengan ASI. Sementara yang keempat adalah vitamin. Semua makanan pada intinya mengandung vitamin. Vitamin A, vitamin B, vitamin D, vitamin C, vitamin E, semua makanan mengandung vitamin. Maka pilihlah makanan-makanan sumber yang mengandung vitamin. Kondangnya hasil survei saya yang dahulu menyatakan masyarakat keluarga itu lebih menyukai makanan keluarganya buah-buahan adalah pisang. Selanjutnya setelah pisang adalah jeruk. Nah itu bagus. Pisang dan jeruk itu banyak mengandung vitamin. Kalau jeruk lebih tinggi vitamin C-nya ya bunda. Dan itu lebih bagus untuk kesehatan. Jadi pada prinsipnya pilih buah-buahan yang mengandung vitamin ya bunda. Walaupun kecil dibutuhkan, tapi itu sangat signifikan untuk daya tahan kesehatan putra-putri kita. Dan yang kelima ya bunda, ASI itu mengandung mineral. Nah, kadar mineral di dalam ASI itu hanya sekitar 35 mg. Sedikit ya bunda. Kalau kita lihat dari komposisi dari ASI itu tadi, kalau kita konversi dengan makanan tradisional kita, yaitu air susu. Susunya susu sapi. Sesuka ayah bunda, anak kita lebih menyukai susu bagaimana. Kalau kondisinya susu anak kita mencret, maka kita pilih susu yang kadar lemak yang rendah. Boleh kita pilih susunya berdasarkan kode etik, maka saya tidak bisa menyebutkan merek dagangan. Susunya sekitar 2 sendok ya bunda. Jadi kalau kita buat susunya 2 sendok, nah itu cukup untuk ukuran anak kita yang sedang menyusu, karena di susu itu juga ada mengandung zat besi. Zat besi 0,7 mg dibutuhkan. Jadi susu sudah cukup mengandung mineral yang dibutuhkan oleh ASI. Lalu yang terakhir air. Nah, air bunda, anak kita itu membutuhkan air minum juga, air putih. ASI itu pada umumnya adalah mengandung air. Nah, komposisi air di dalam air susu itu sekitar 174 cm. Artinya kalau dalam 200 cc gelas belimbing tadi 3/4 air bunda. 3/4 itu harus dihabiskan oleh anak kita untuk minum. Nah, inilah ukuran air yang dibutuhkan bagi anak-anak kita, putra-putri kita di dalam masa-masa pemberian MPASI. Ini adalah menu konsep makanan komposisi ASI yang ada pada ibunda, dan ini komposisi ini untuk sekali makan ibunda. Jadi itulah kira-kira perkembangannya sehingga pertumbuhan anak kita benar-benar tetap sehat, tetap terjaga, terpelihara, sehingga keluarga kita benar-benar wujudkan keluarga tanpa stunting. Oleh karena itu penting sekali ayah bunda harus wujudkan generasi-generasi balita yang cerdas, orang tua yang hebat, keluarga berkualitas. Kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Buah salak masak di tengah hutan. Mohon maaf jika tutur kata saya kurang berkenan. Ketupat dibelah 4, semoga bermanfaat. Qul amantum bi khairi wa amlau fi ila matarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.